Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di depan sebuah candi ya. Ini candi bernama Candi Miri Gambar karena memang terletak di Desa Miri Gambar, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung. Saat ini candi ini sedang direnovasi. Jadi karena ini candi peninggalan Kerajaan Majapahit, bahkan ada yang mengatakan ini kerajaan, ada 3 kerajaan ya, dari Kerajaan Kediri, Singasari beralih ke Majapahit. Ini yang membangun candi ini, dan sekarang direnovasi Kerajaan Indonesia. Bukan kerajaan ya, negara Indonesia. Mari kita lihat candinya seperti apa. Ini candi terletak di dekat sebuah lapangan di Desa Miri Gambar. Sebenarnya sih akses aslinya kalau misalkan lapangan yang tertutup ya, ini berupa jalan yang nggak begitu lebar ya, yang mungkin hanya bisa dilalui sepeda motor. Sedangkan di sini ada MCK. Ini jalannya masuk ke sana. Nah, ini karena COVID ya, disediakan alat-alat cuci. Wah, ini batanya bukan bata sembarangan ya. Ini dari batu-batu granit untuk bahan renovasi. Kemudian kalau di bagian situ tertulis Candi Miri Gambar. Di situ tertulis, nggak tahu nomor HP apa itu. Ada tulisan Padepokan Bumi Satya Putra Karang Taruna Miri Gambar. Ada nomor HP 081334285857 ya. Nah, di sini candinya ini sedang direnovasi. Berdasarkan berita yang saya baca, ini menghabiskan biaya 900 juta. Di sini ada relief-relief. Ini karena nggak ketemu juru kunci, reliefnya ya saya lihat-lihat aja. Dalam cerita yang saya tahu, ini reliefnya mengatakan tentang cerita Panji Wasengsari, atau bisa juga bersama Putri Sekartaji. Nah, di samping itu ada relief tentang Angling Dharma ya. Maka candi ini seringkali disebut dengan nama Candi Angling Dharma. Candi ini memang tidak begitu besar ya. Kalau dibandingkan dengan Candi Borobudur tentunya sangat jauh berbeda. Oke, saya berputar mengelilingi candi ini. Ini dalam renovasi. Ini ada relief-relief yang ya memang sudah cukup tua ya, karena peninggalan Majapahit sekitar tahun 1300 Masehi. Kalau sampai sekarang ya 700 tahun. Jadi waktu itu terakhir yang membangun ini adalah di zaman Kerajaan Hayam Wuruk. Seperti itu. Di sini ada pohon beringin besar. Dulu waktu saya masih kecil itu pernah kesini, pohon beringinnya itu ada 2. Katanya itu melambangkan pertempuran antara Angling Dharma dengan Badik Madrim ya, sang Mahapatihnya. Tapi sekarang ternyata tinggal 1. Dan orang-orang di desa sini ketika saya tanya, mereka juga tidak banyak yang tahu bahwasanya ini disebut Candi Angling Dharma. Ini ada tangga 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 ya. Sebelumnya yang lama itu ada 7. Mungkin karena di sini bata-bata, bukan bata ya, batu granitnya itu lebih tinggi. Atas ini ada tulisan yaitu tentang Candi Miri Gambar. Tadi saya mungkin ada informasi yang salah kalau saya katakan zaman Hayam Wuruk ya. Ini saya baca aja. Candi Miri Gambar merupakan sebuah candi tunggal yang dibangun dari bahan bata merah dan berpintu masuk di sisi barat. Jadi ini candi menghadap ke barat ya. Tampak pada batu persegi beserta sebuah undakan pada sisi barat dipenuhi oleh ornamen. Pada sisi timur dan selatan terdapat relief, dan di sudut tenggara terdapat sebuah pilaster yang kedua sisinya melukaskan seekor burung Garuda. Dalam pantheon dewa-dewa Hindu, Garuda adalah wahana dewa Siwa. Dengan demikian sifat agamanya Hindu. Adapun fungsinya sebagai tempat menjalankan pemujaan bagi dewa oleh penganut agama Hindu. Pada sebagian batu candi terdapat angka tahun 1000
Saka atau 1292 Masehi. Setahu saya kalau 1922 Masehi itu zaman berdirinya Kerajaan Majapahit ya. Dan tahun 1310 atau 1428 Masehi. Nah, kalau 1428 ini Hayam Wuruk pun mungkin sudah wafat nih. Pada sebagian batu candi tersebut terdapat tulisan singkat berupa angka tahun. Dua di antaranya dapat dikenali, yakni tahun 1292 Masehi dan 1248 Masehi. Berdasarkan data itu dapat dipastikan bahwa masa pembangunan dan penggunaannya berlangsung pada akhir abad 13 hingga akhir abad 14, yaitu masa pemerintahan Wikramawardhana. Jadi Wikramawardhana ini adalah raja setelah Hayam Wuruk ya. Wikramawardhana tahun 1389 Masehi hingga 1429 Masehi ya. Itu informasi singkat ya tentang Candi Mirigambar. Selanjutnya kalau misalkan kita ketemu juru kuncinya, kita bisa lebih tahu ya tentang informasi ini. Saya nggak tahu persis apakah ini boleh dipanjat ke atas atau enggak. Ya, yang jelas ini candi sedang dalam renovasi ya, dan sudah hampir selesai. Kalau misalkan saya panjat ke atas, ini ke bagian sini ya. Wah, lumayan ya. Ini memang bahan-bahannya bata merah. Bata merah yang ukurannya besar-besar ya. Saya nggak tahu kalau renovasi gini apakah bata merahnya diganti atau masih pakai bata merah yang lama. Ya. Ini relief yang ada di candi. Oh. Di sebelah sana mungkin sedang dicetak bata-bata beton-betonnya ya. Yang mungkin dipakai untuk melengkapi candi ini. Kalau sekarang dibantu dengan granit, ini diharapkan candi akan lebih kuat, mungkin hingga 1000 tahun ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu ya. Jadi di sebelah ini banyak dibuat beton plat. Saya nggak tahu kalau bata merah apa dibuat atau enggak. Kelihatannya bata merahnya juga baru ya. Ini mungkin sisa-sisa bata merah yang lama. Sedangkan di sini ada beton-beton plat yang dibikin. Kalau beton plat mungkin bisa dibikin di sini, tapi kalau bata merah ya tidak ada bekas-bekas tempat di sini. Karena kalau bata merah itu harus dibakar ya. Nah, ini kelihatannya bata-bata merahnya ini masih bagus ya. Saya nggak tahu atau ini peninggalan dulu atau baru dibuat. Kelihatannya ini sama sekali belum pernah dipakai. Jadi saya perkirakan ini bata merahnya bata merah baru. Dan ini ada pasirnya. Dan itu yang bagus ada batu-batu granit. Kalau ini sih bukan apa ya? Bukan batu buatan ya. Di situ ini ada paving. Saya kira ini dipakai untuk pembuatan jalan akses masuk ya. Jalan akses masuk yang dari sana ya. Dari sana ada jalan utama baru masuk. Nah, di sini nampak salah satu pohon beringin itu sudah dipotong ini ya. Jadi ini pohon beringin yang udah dipotong ini beserta yang itu. Dulu kembar. Sekarang sudah hilang. Dulu kembar itu menandakan kekuatan antara Badik Madrim Sang Patih dengan Raja Angkling Dharma. Jadi ini menggambarkan Candi Angkling Dharma. Oke, mudah-mudahan yang saya berikan bermanfaat. Oke ya, demikian tadi informasi tentang Candi Mirigambar. Ini adalah video pertama di channel saya yang baru ya. Channel saya yang baru ini bernama Umson Trip. Jadi saya melakukan jalan-jalan nanti ke berbagai tempat wisata, terutama di wilayah Tulungagung. Di samping channel Umson Trip, saya sudah punya channel yang lama yang namanya Islambul Aquatic. Itu lebih banyak membahas ikan, terutama ikan hias. Nah, di samping itu saya juga punya channel yang namanya Muhammad Son Muslimin, yaitu channel tentang matematika. Oke, silahkan di like dan subscribe. Nah, dan silahkan di share ya.
Mudah-mudahan ini saya bisa segera berlanjut ke video-video berikutnya berkaitan dengan tempat-tempat perjalanan saya. Oke, saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.